Sejarah penemuan kamera dan evolusinya, versi channel posting saja, yang dirangkum dari berbagai sumber. Sejarah awal kamera pertama di dunia. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu piranti yang paling penting untuk menangkap dan merekam objek. Sistem lensa di kamera televisi membentuk gambar di sebuah lempeng yang peka terhadap cahaya. Lempeng tersebut memancarkan elektron ke lempeng sasaran jika menerima cahaya, yang selanjutnya pancaran elektron tersebut diproses secara elektronik. Jenis dan bentuk kamera yang kita tahu saat ini adalah hasil dari evolusi dan mempunyai sejarah yang panjang. Proses tersebut dimulai ketika ilmuwan dan juga filsuf menyadari adanya fenomena optik alami di dalam kehidupan manusia. Mereka menyadari jika teknologi juga ikut serta dalam memainkan peran yang cukup penting, baik dari segi ilmu praktik ataupun peralatan yang dipakai. Pada era sekarang yang serba digital, hampir semua orang memiliki kamera digital, termasuk kamera yang ada di gawai atau ponsel pintar kalian. Itu artinya, dunia fotografi kini sudah mulai merambah ke setiap lapisan kehidupan masyarakat. Tak hanya itu saja, dampak dari kepemilikan kamera tersebut juga telah melahirkan berbagai budaya dan juga pekerjaan baru, misalnya saja pekerjaan fotografer, model, swafoto, dan lain sebagainya. Tren tersebut sebenarnya tidak akan muncul jika tidak ada orang-orang seperti Andrea Gursky dan juga Cindy Sherman. Mereka memberikan sebuah pemahaman mengenai kunci dari dunia fotografi bahwa bidang fotografi adalah sebuah seni yang bertujuan untuk membuat, menghasilkan, dan juga menciptakan sebuah gambar dari cahaya. Seni tersebut dibentuk dari sebuah alat kecil yang disebut dengan nama kamera. Alat itu menjadi salah satu pelopor semua budaya modern yang cukup narsis ini. Berikut pemaparan sejarah awal kamera pertama di dunia, dan evolusinya dari waktu ke waktu. 1. Kamera lubang jarum. Jika dilihat dari sejarahnya, kamera pertama kali ditemukan sekitar tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab bernama Al-Haytham atau Al-Hazen. Saat itu, kamera disebut dengan nama kamera obscura yang berarti kamar gelap. Obscura mempunyai konsep lubang kecil di kotak gelap yang disinari cahaya. Cahaya tersebut kemudian mampu menghasilkan gambar sebagai hasil pantulannya. Sebelum dipopulerkan oleh Al-Haytham, konsep ini ternyata pernah ditemukan oleh filsuf dari Tiongkok bernama Mozi yang hidup pada masa dinasti Han, yaitu sekitar tahun 391 sebelum Masehi. Dia adalah orang pertama yang menulis tentang prinsip kamera lubang jarum. Selain itu, filsuf asal Yunani kuno, Aristoteles, juga pernah menulis tentang prinsip kamera lubang jarum di dalam bukunya yang berjudul Metafisika. Aristoteles bertanya melalui renungannya tersebut, mengapa matahari terlihat bundar, walaupun terproyeksikan melalui lubang persegi panjang? Lalu, bagaimanakah prinsip dari kamera lubang jarum ini? Jadi, prinsip dari kamera lubang jarum mengambil bentuk dari sebuah fenomena optik alami yang ada di dunia ini. Gambar yang ada di satu sisi atau layar diproyeksikan melalui lubang ke permukaan yang berlawanan dengan bukaan. Proyeksi tersebut pada dasarnya akan menghasilkan sebuah gambar yang terbalik, sedangkan kamera obscura adalah sebuah istilah yang pertama kali muncul ketika abad ke-16, yang mengacu kepada prinsip tersebut. Namun, kamera obscura telah menggunakan bahan tambahan lain, seperti sebuah kotak khusus yang memiliki gambar proyeksi terbalik. Prinsip dari Aristoteles itu kemudian dipopulerkan dan ditulis ulang pada abad ke-15 ketika masa Renaissance berkembang di Italia oleh Leonardo da Vinci pada masa tahun 1452 sampai tahun 1519. Menurut dirinya, cara kerja kamera obscura digambarkan di sebuah rumah besar dengan suasana gelap. Dinding rumah tersebut lantas diberi lubang kecil yang disebut dengan pinhole. Ketika manusia melihat sebuah objek yang ada di luar bangunan itu melalui sinar yang masuk ke dalam lubang itu, akan terbentuk bayangan gambar serupa di dinding kamar gelap tersebut dengan posisi terbalik. Tentu saja pada tahap penemuan awal ini kamera pertama yang ditemukan cukup besar, ukurannya sebesar rumah tinggal, sehingga tidak bisa dibawa kemana-mana. 2. Kamera obscura. Salah satu perbedaan antara kamera lubang jarum dan kamera obscura terletak dalam penggunaan lensanya. Secara sederhana, kamera lubang jarum hanyalah sebuah perangkat serupa yang membiarkan bagian lubangnya tetap terbuka. Teknologi obscura mulai berkembang pada abad ke-17 dan juga abad ke-18 ketika para seniman memakai perangkat tersebut untuk melukis sebuah objek. Penggunaan dari perangkat itulah yang menyebabkan para seniman dianggap sebagai penciplak. Hal tersebut terjadi karena mereka dianggap melukis sebuah objek yang sudah ada. Sementara itu, cara kerja dari kamera obscura seperti yang sudah ditulis oleh Bradley Stephens di dalam bukunya yang berjudul Ibn al-Haytham, First Scientist, merupakan sebuah proyeksi semua gambar yang berasal dari luar ruangan.
3. Kamera daguerreotypes dan calotypes. Hampir 9 abad setelah ditemukannya kamera obscura, laki-laki asal Prancis bernama Joseph Nicéphore Niepce mengembangkan konsep fotografi yang lebih praktis pada 1937, yang kemudian dinamakan sebagai daguerreotypes. Konsep yang digunakan oleh Joseph dalam daguerreotypes, yaitu penambahan pelat tembaga dan perak di dalam kotak kecil dalam lubang cahaya, yang kemudian ditambah dengan uap yodium, sehingga membuat kamera pada masa ini lebih sensitif terhadap cahaya. Joseph dan partnernya yang bernama Louis Daguerre kemudian mematenkan penemuannya dengan memberi nama kameranya menggunakan nama mereka sendiri. Setelah kemunculan kamera ini, Henry Fox Talbot lantas menyempurnakan proses terbentuknya gambar dan berhasil menjual calotype sekitar tahun 1840-an. Walaupun saat itu kamera sudah ditemukan, tetapi proses pengambilan foto masih tergolong sangat mahal. Selain itu, hanya fotografer yang sudah mahir saja yang dapat mengambil foto dengan pelanggan yang berasal dari kaum bangsawan dan kaum elit. 4. Kamera plat kering. Dry plates kamera atau secara harafiah berarti plat kering mulai populer dan digunakan pada 1857. Kamera ini merupakan pengembangan dari Desir van Montchekoven. 14 tahun kemudian, kamera plat kering ini dimodifikasi dan dikembangkan oleh Richard Leach Maddox yang berhasil menciptakan kamera plat basah yang memiliki kualitas dan kecepatan lebih baik dalam pengambilan gambar. Peran tripod dan alat bantu kamera lainnya tidak terlalu dibutuhkan untuk mengambil gambar menggunakan kamera ini. 5. Kamera Kodak. Pengembangan kamera ini dimulai pada 1885 oleh George Eastman yang memulai produksi film kamera, kemudian berkembang lagi menjadi seluloid pada tahun 1888 sampai tahun 1889. Dia menamakan kamera yang ditemukannya dengan nama Kodak, kemudian memperkenalkannya kepada publik pada 1888. Kamera Kodak terhitung lebih canggih lagi dari sebelumnya, karena hanya terdiri atas satu lensa fokus dan satu shutter speed. Pemantik potret. Pada akhir abad ke-19, Eastman berhasil membuat berbagai macam model kamera film, termasuk kamera yang berbentuk kotak dan kamera lipat. Namun, meski kamera Kodak ini berhasil membuat fotografi menjadi semakin terjangkau secara harga untuk berbagai kalangan, kamera pelat masih banyak digunakan orang kala itu karena dipercaya memiliki kualitas yang lebih unggul. 6. Compact kamera dan Canon. Sejarah kamera kemudian dilanjutkan dengan hadirnya kamera compact yang dikembangkan oleh Oscar Barnack di Leeds. Barnack menggunakan film dengan ukuran 35 mm untuk membuat kamera yang dapat menghasilkan pembesaran gambar dengan kualitas yang sangat baik. Pada 1913, terbentuklah prototipe Urleica, kamera 35 mm yang pengembangannya tertunda akibat Perang Dunia I. Kamera Urleica mulai dijual luas ke publik pada 1923 setelah melalui beberapa perkembangan. Para pengguna kamera tersebut merasa puas dan menyambut baik inovasi kamera yang satu ini. Selanjutnya, muncul perusahaan pembuat kamera saingan Urleica, yaitu kamera Canon yang berada di Jepang. Canon pun membuat kamera dengan film Cine 35 mm yang kemudian bersaing dengan kamera Urleica. Kamera yang dibuat di negara matahari terbit itu kemudian menjadi sangat populer setelah berakhirnya Perang Korea yang membuat veteran Jepang banyak membawa kamera ini ke Amerika Serikat. 7. Kamera TLR dan SLR. TLR merupakan singkatan dari Twin Lens Reflex, sedangkan SLR merupakan singkatan dari Single Lens Reflex. Kamera TLR dikembangkan oleh Frank dan Heideke Rolleiflex pada 1928. Kamera ini sempat bertahan selama beberapa dekade dan cukup populer kala itu, sebelum terciptanya kamera SLR. Sementara itu, kamera SLR sebagai pengembangan lebih lanjut dari kamera TLR mulai diproduksi semenjak tahun 1933 yang diperkenalkan oleh IHG Exacta. Kamera SLR compact pertama kali menggunakan 127 roll film. 8. Kamera analog. Kamera analog muncul pada 1981 oleh Sony Mavica. Mavica sendiri merupakan singkatan dari Magnetic Video Camera. Sony Mavica adalah kamera analog pertama yang mencatat sinyal piksel terus-menerus sebagai mesin rekaman video. Kamera elektronik analog selanjutnya yang muncul pada 1986 bernama Canon RC701. Canon pertama kali menjadi produsen kamera yang mampu memotret perlombaan di event olahraga akbar, Olimpiade 1984, yang juga memiliki andil dalam mencetak foto Yomiuri Shimbun, dalam surat kabar Jepang. Kamera Canon RC701 di Amerika Serikat menjadi kamera yang digunakan dalam publikasi di Amerika Serikat, khususnya untuk reportase langsung dalam USA Today, untuk pertandingan Baseball World Series kala itu. Satu hal yang sangat disayangkan ternyata kamera analog kurang mendapat respon baik karena beberapa faktor, seperti biaya kamera yang mahal, hingga $20.000, kualitas gambar yang buruk dibandingkan dengan kualitas kamera sebelumnya, dan kurangnya printer terjangkau yang berkualitas saat itu.
9. Kamera digital. Kamera digital pertama yang dipasarkan secara komersil mulai dijual pada Desember tahun 1989 di Jepang oleh perusahaan yang bernama Fuji. Sedangkan kamera digital pertama yang tersedia di Amerika adalah 1990 Dicam model 1 yang dinilai gagal mendapatkan respons pasar. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor seperti biaya kamera yang sangat mahal untuk ukuran kala itu. Kamera hanya mampu memproduksi kualitas gambar hitam putih dengan tingkat resolusi yang rendah. Hingga pada tahun 1992, muncullah Logitech Photoman yang hadir dengan kamera yang menggunakan CCD sensor gambar. Gambar yang ada di kamera tersebut kemudian dapat disimpan secara digital dan terhubung langsung ke komputer untuk diunduh. Selanjutnya, kamera digital mulai diperkenalkan kepada masyarakat luas sejak tahun 1989 oleh Fuji. Pada 1991, dimulailah pemasaran kamera digital Kodak DCS-100 yang beresolusi 1,3 MP dan ditawarkan dengan harga $13.000. Demikian penjelasan mengenai sejarah awal kamera dan evolusinya. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih.